Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambah jalan Allah. Mari kita awali kajian kita kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah kalian sesarengan mausumul Quran. Mugi kita tansah pinaringan sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sarbarokah, anak cucu soli lan solihah, pinjang menawi kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah ingkang kula hormati, kita buka halaman 578. Tokoh sufi yang keempat adalah Ibrahim bin Adham. Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur, wafat tahun 161 Hijriah, bertepatan dengan 774-778 Masehi. Dia berasal dari wilayah Balkh. Dia adalah seorang putra raja dan disebutkan dia adalah putra mahkota calon raja, ya. Perlu saya tambahkan siapa sebenarnya Ibrahim bin Adham. Dia diteliti oleh salah seorang peneliti tokoh tasawuf saking Jerman. Dia adalah pencetus teori zuhud. Jadi dia adalah pencetus atau penggagas teori zuhud dan mriki mboten enten. Mengapa dia disebut sebagai pencetus teori zuhud? Dia itu seorang putra mahkota. Lek cara saniki lek putra mahkota iku ya wis bapake ya kelimpahan dunya, anake ya katut. Satu ketika piyambake berburu. Kemudian di tengah hutan ada suara. Jadi ada suara dari pelana kudanya. Ya. Sampai 3 kali, wahai Ibrahim, apakah kamu hidup diperintahkan seperti ini? Sampai 3 kali didengarkan suara itu dari mana. Ternyata dia rasakan seperti muncul dari pelana kudanya. Jadi suara itu muncul dari pelana kudanya, di mana kalimatnya, wahai Ibrahim, apakah kamu hidup diperintahkan untuk ini? Lah nu piyambake niki wong putra mahkota ya pakaiane ya istimewa, bagus. Jarane ya mesti kuda yang dipakai untuk berburu ya bagus. Akhirnya dia turun dari kuda, menyerahkan pakaian dan kudanya kepada pengawalnya. Sudah, kamu pulang, saya mau pergi. Ternyata dia pergi ke Makkah beberapa puluh tahun. Jadi meninggalkan
jabatannya sebagai putra mahkota dan meninggalkan hartanya. Beberapa puluh tahun dia menjadi seorang ahli ibadah. Ya. Makanya oleh peneliti Jerman, piyambake dikatakan duit dunya ditinggal dak hanya untuk ibadah. Ya. Makanya dia adalah pencetus teori zuhud. Tapi nggih kata pencetus teori di dalam Islam. Jadi kalau Nabi memerintahkan ya, untuk mengamalkan sesuatu, kemudian dia menekankan pada amalan tertentu, maka itu oleh para peneliti, kalau dia diteliti sebagai awal pencetus teori zuhud, kayak Al-Haris Al-Muhasibi, itu pencetus teori muhasabah. Muhasabah itu teori evaluasi diri. Itu nanti akan dibahas dalam kitab lain, bagaimana sebenarnya teori muhasabah itu, teori evaluasi diri. Kemudian ada teori lagi, teori cinta, ya, mahabbah. Itu dicetuskan oleh Robiah Adawiyah. Jadi dia seorang sufi perempuan yang menonjol pada saat itu. Ya. Jadi dia itu pencetus teori mahabbah, di mana dalam syair-syairnya teorinya itu banyak mengarah kepada cinta. Ya. Dan teori ini diteruskan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Ya. Jadi Jalaluddin Ar-Rumi. Ya. Nah itu dalam bukunya, dalam kitabnya yang berjudul Merawat Cinta. Jadi merawat cinta. Dan banyak teori-teori itu dia praktekkan dalam kehidupan. Nah, Ibrahim bin Adham ini walaupun dia tidak mencetuskan teori itu, tapi peneliti membuat sebuah konsep siapakah yang pertama mencetuskan teori-teori itu, maka dilihatlah amaliyahnya. Itu. Jadi apa? Dilihat amaliyahnya. Maka muncullah oleh para pakar sebuah teori. Nah, Ibrahim bin Adham adalah teori zuhud, di mana dia punya kekayaan yang melimpah, ditinggal dak kanggo ibadah. Itu. Jadi ditinggal dak ora digawa, ora dipikir, ora dimanfaatno. Ya, nek cara kebanyakan orang tadi putra mahkota ya, pemane putra mahkota di Brunei. Padahal Brunei itu raja terkaya, ya, sultan terkaya di dunia nomor 2. Ya, dia tinggalkan begitu saja. Ya, nah, tapi tidak ada zaman modern ini putra mahkota meninggalkan jabatannya. Ya dinteni, leano ono sing gak telaten, bapake dipateni. Gitu. Supaya dia endang dadi raja. Gitu. Nah, itulah teori-teori tasawuf berdasarkan konsep para peneliti, orang-orang Jerman. Nah, menariknya peneliti Jerman itu dia orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal sirah nabawiyah, pokoknya wakil hafalane. Tapi lek dijak sembahyang, saya belum mendapatkan hidayah. Jadi dia itu peneliti, tapi gak dadi wong Islam meneliti amali wong.
Makanya ada satu peristiwa seorang wanita diinformasikan dari Mesir menuju Afrika Selatan naik pesawat. Nah, dia kebetulan duduk dengan orang Persia yang dia itu tokoh tasawuf. Ternyata orang Jerman peneliti ini dari Kairo, dia itu duduk di pesawat sambil mengingat hafalan Al-Quran. Sampai dialog, apakah Anda ini penghafal Al-Quran? Iya. Tapi ini sekalungi enten salibi. Begitu mudun tidak sembahyang. Mboten purun, saya belum mendapatkan hidayah. Jadi wong-wong iki wis pinter agama tapi belum mendapatkan hidayah. Makanya enten ceritane Habibie, presiden yang ketiga, ketika sekolah di Jerman, dia itu setiap waktu rapotan gitu. Jadi dia itu selalu nomor 3 gitu, urutannya. Nomor 1 itu wong Yahudi, nomor 2 ya wong Yahudi. Lah dhek itu selalu nomor 1 lan nomor 2. Lah Habibie ini nomor 3. Dia tanya, mengapa kok Anda selalu nomor 1 dan nomor 2, saya kok nomor 3. Sampai beberapa kali ditanyakan, barulah kemudian dibuka rahasianya. Saya ini kalau sepertiga malam itu selalu membaca Al-Quran, kata orang Yahudi. Lah Habibie pada waktu itu belum membaca Al-Quran. Akhirnya dia ya mulai membaca Al-Quran setiap sepertiga malam sambil tahajud. Maka ketika rapotan berikutnya dia ranking 1, ngalahno wong Yahudi niku wau. Nah, ini menggambarkan bahwa jadi menggambarkan bahwa ada amalan di dalam Islam. Wong Islam dhewe gak gelem ngamalno, tapi itu ternyata membawa barokah bagi pengamalnya. Tapi mboten purun nglakoni. Nah, wonten mriki enten ceritane, cuma ceritane tentang Ibrahim bin Adham berburu. Cuma pada waktu itu belum dicetuskan teori zuhud. Barulah para peneliti niku, sehingga dia kemudian pergi ke Makkah untuk ibadah di sana bertahun-tahun. Jadi bertahun-tahun menurut riwayat enten nyebutaken sampai 30 tahun. Nah setelah itu dia kembali. Diriwayatkan di dalam kitab lain dia kembali ke Syam. Syam itu sewilayah daerah Irak, jenenge Balkh. Jadi Balkh itu sebuah kesultanan tersendiri. Lah itu dia kembali di tengah jalan, dia jalan kemalaman. Jadi ketika kemalaman dia tidur di dalam gua. Jadi tidur di dalam gua. Di tengah malam datanglah seekor singa dengan suara yang menakutkan dan giginya ditampakkan seperti mau menerkam. Ternyata Ibrahim bin Adham tidak takut dia, bagaimana dia akan lari. Maka dia seperti mendapatkan inspirasi. Jawablah, jangan takut. Dengan jawaban sebagaimana engkau mendapatkan sapaan dari orang lain membaca salam. Begitu singo niki teko kesannya seperti mau menerkam, ternyata dijawab,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singone kliwis-kliwis mulih metu. Makanya nek kita niki mlaku-mlaku kok ketemu asu cenggong-cenggong, niku mboten benci karo kita, niku nyopo kita. Mangke panjenengan coba. Nggih. Panjenengan coba jawabane Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek mara asune meneng wis gak cenggong-cenggong. Itu adalah ilmu ya, karena binatang apapun yang menurut kita itu binatang yang ganas, tapi kalau kita dengan agama kita, kemudian kita merawatnya dengan baik, apalagi selalu menyampaikan salam kepadanya, atau dia juga menyampaikan salam dengan suaranya, kita menjawabnya, maka di situ ada ilmu yang baru ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini ada cerita yang sudah saya ceritakan, tidak seperti yang tertulis di sini, sampai muncul teori itu. Maka kita langsung aja masuk halaman berikutnya, yakni halaman 579. Nah, di sini pada alinea yang kedua disebutkan ya, doa yang paling sering diucapkan oleh Ibrahim bin Adham adalah, ya Allah, pindahkanlah saya dari ya, jadi pindahkanlah saya dari kehinaan ya, karena berbuat dosa menuju kemuliaan ya, karena taat kepadamu ya. Jadi doanya, ya Allah ya, pindahkanlah aku dari keadaan yang jelek menuju keadaan yang baik ya. Itu sama dengan doa yang pernah saya sampaikan, ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila asanil hal ya. Dan itu pernah saya sampaikan, kami waktu pergi haji tahun 2000 berkunjung ke pondoknya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Pada waktu itu acara sholawatan dan bersamaan dengan tahun baru Hijriah. Kemudian diberi ijazah, bacalah pada malam tahun baru Hijriah hadis ini sebanyak 300 ya, seperti jumlah hari dalam satu tahun ya. Jadi kalau 30 kali 12 ya 360 gitu. Bacalah pada waktu malam memasuki tahun baru Hijriah ya, insya Allah bulan depan ya. Nah itu dibaca sebanyak jumlah hari 360 atau 370, membaca ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila asanil hal, dan ini jazanya bersifat umum ya. Jadi ini maknanya sama dengan doa yang paling sering dibaca ya, diucapkan oleh Ibrahim bin Adham ya. Ya Allah ya, pindahkanlah saya dari ya, kehinaan ya berbuat dosa menuju kemuliaan karena ketaatan. Jadi jiwa dari hadis yang saya bacakan tadi sama dengan ini ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Nah, kita akan membahas tentang mutiara hikmahnya. Jadi setiap ulama pengamal tasawuf ya, atau dia bukan lagi sebagai pengamal tasawuf tapi sebagai sufi ya. Jadi ketika dia sudah masuk ke wilayah sufi, maka ketika bertawaf ia berkata kepada salah seorang lelaki, ketahuilah bahwa ya kamu tidak akan mencapai tingkat ya. Jadi tidak akan mencapai tingkatan orang saleh sebelum kamu melebihi 6 jalan. Jadi mengamalkan 6 jalan. Jadi menurut Ibrahim bin Adham, kamu tidak akan bisa menjadi orang yang soleh itu ya, kalau kamu belum mengamalkan 6 hal itu. Jadi itu karena pengalaman rohaninya ya Ibrahim bin Adham. Yang pertama adalah ya, tutuplah pintu kesenangan dan bukalah pintu kesengsaraan. Ya. Jadi niki menurut Ibrahim bin Adham, untuk bisa mencapai tingkat yang tinggi, tingkat kesalehan, tutuplah pintu kesenangan dan bukalah pintu kesusahan. Ya. Jadi wong gak oleh seneng-seneng, kudu susah. Itu yang dicontohkan sendiri. Kalau hartanya banyak, itu mesti wong akeh senengi. Ya. Tapi Ibrahim bin Adham tidak. Justru kalau kita ingin jadi orang yang soleh, ya tinggalkan itu dulu. Jadi tinggalkan kesenangan itu untuk mencapai kesengsaraan. Ya. Jadi mencapai kesengsaraan. Makanya dunyanya ditinggal 30 tahun ngibadah di Makkah. Jadi 30 tahun ngibadah di Makkah. Nah, kan cara kemanungsan lek putra mahkota lah yo dunyane akeh sembarang keturutan ya, tapi dia tinggal. Nah seperti kita ini menjelang subuh sudah berangkat nanggone masjid, mari ngono jamaah subuh terus ngaji, walaupun itu waktunya hanya mulai jam 4 sampai jam 6 baru pulang, 2 jam. Itu kan meninggalkan apa yang kita miliki. Bapak, tidak ada orang itu kalau kesini ya dunyane terus digowo, tidak ada. Ya. Nah, itu sebagai contoh bukti bahwa itu meninggalkan bagian dari seorang yang akan mencapai kesuksesan, itu ya harus berani meninggalkan dunya bronone. Ya meninggalkan tapi merong jam tok ya, mari ngono dan ketemu maneh gitu. Tapi itu sudah bagus gitu, gak iso kaya Ibrahim bin Adham gitu ya, tapi itu sudah bagus ya. Jadi kalau Anda ingin mencapai kesuksesan, tinggalkanlah kesenangan, lakukanlah kesengsaraan. Berarti biasa duwe wis nyepak ya. Mari ngono ditinggal nang Mekah 30 tahun. Lah iku perkara kate mangan tok lho wis berat golek apa maneh zaman semono ya. Jenenge wong warung gak kaya di Indonesia. Di Indonesia masih lunga nang ndi warung di dalan-dalan ya. Tapi lek di Mekah zaman semono ya ora ana warung ya. Lah ya apa carane ya itu tadi memang itu soro gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi tutup pintu kesenangan, buka pintu kesengsaraan.
Niki sami kalau kula nggak ada karangan kitab ya. Niku tasawuf irfani tutup nasud buka lahut. Jadi judulnya itu tutup nasud buka lahut. Artinya sifat-sifat kemanusiaan itu kalau bisa kita tutup, maka di situ akan muncullah sifat-sifat ketuhanan. Jadi tutup nasud buka lahut. Karena manusia itu punya sifat ketuhanan, kemanusiaan, tapi dia juga punya sifat ketuhanan. Menurut Suhrawardi, niku pencetus Thariqah Suhrawardiyah, tapi mboten sampai ten negara kita. Piyambake menyatakan bahwa manusia itu punya dua sifat, sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Buktinya apa? Wonten Al-Qur'an iku perintahe Gusti Allah supaya malaikat iku nyembah marang menungso itu. Wa il qala Ibrahimu wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis ya. Jadi apa begitu Adam itu diciptakan, Gusti Allah merintahkan pada malaikat untuk menyembah. Berarti lek ngoten kan manusia itu punya sifat ketuhanan. Makanya diperintahkan untuk menyembah manusia. Jadi wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu, bersujudlah ya. Jadi wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi malaikat itu lebih mulia ya. Jadi manusia itu lebih mulia dari malaikat gitu. Makanya lek kita ngoten malaikat itu gak wani sejane ganggu menungso. Sing ganggu niku iblis. Nah, maksudnya apa? Apa dikongkon sujud ngoten mboten. Hormatilah manusia gitu. Jadi hormatilah manusia. Makanya muncul hak asasi manusia. Ya. Nah, jamaah ingkang kula hormati, jadi di situ maka manusia lebih tinggi daripada malaikat. Makanya lebih kenal malaikat itu, malah malaikat itu diseneni ya. Contohnya Nabi Ibrahim satu ketika didatangi malaikat. Ada perlu apa sampean? Kok nyedeki aku? Saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa jenengan. Awakmu kok wani-wani ate nyabut nyawaku? Akhirnya malaikat atret Pak lapor ten Gusti Allah, Gusti Ibrahim niki mboten purun dicabut nyawani waran. Lek mau kan Ibrahim mengatakan, kamu enggak tahu ya kalau saya ini kekasih Allah. Akhirnya balik maneh malaikat terus ngomong, tapi ditegur maneh lho, kono teko maneh. Begitu teko maneh ada perlu, ya saya tetap mau akan mencabut nyawa saya, nyawa sampean. Nah, karena Allah kangen dengan sampean. Oh kalau begitu ya silakan dicabut nyawa saya. Itu karena Nabi Ibrahim wis kenal karo malaikat, lah kula jenengan kan dereng nate kenal. Mesine perlu kenalan itu. Nah, nomor kali untuk bisa sukses ya. Jadi tutuplah pintu kesombongan ya, dan bukalah pintu ya kerendahan hati. Jadi Anda tidak akan sukses kalau Anda masih memiliki sifat sombong. Nah, sifat sombong itu ada kecenderungan
kecenderungan itu ada pada manusia karena mereka memiliki kelebihan. Jadi ada yang disombongno krono kelebihan. Ya sugih duwe, ya niku bisa terjadi sombong. Luwe ganteng timbangane liyane bisa muncul sombong. Luwe ayu timbangane liyane muncul sombong. Musa menghadapi Fir'aun, ya Fir'aun sampai mengaku karena dia punya kekuatan, ya ana rabbukumul a'la, aku iki pangeranmu sing paling dhuwur. Ya bisa muncul sombong. Wong itu punya jabatan di satu negara tertinggi, bisa sombong. Lah wong sak donya jaman sakniki sing paling sombong niku Donald Trump. Iku paling sombong, Pak. Sakniki gitu. Durung kejeglong, golek wis kejeglong entek wis, ya. Jadi kalau wis keceklong entek apa maneh DPR wis menyetujui untuk menjatuhkan Donald Trump. Jadi menyetujui tinggal kepastian dari Senat, ya. Jadi Senat modeling ngoten. Jadi kalau nanti Senat menyatakan ya merekomendasi usulan DPR, Donald Trump itu didukno, ya. Jadi didukno itu. Makanya model seperti itu, ya. Negara itu berbeda-beda. Gitu. Ngomong sombonge koyo singa, ya, di padang pasir, itu ya. Sombong dewi karena punya kelebihan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tutuplah pintu, ya. Jadi tutuplah pintu bersantai, ya. Jadi tutup pintu santai, gitu ya. Jadi tutup pintu santai dan buka pintu perjuangan. Jadi kita ini harus selalu kemana saja perjuangan, tidak boleh bersantai-santai, ya. Jadi kalau ceritane Iran diblokade Amerika dan sekutunya hampir 50 tahun. Nah, karena diblokade maka penduduknya tidak ada yang santai, Pak. Malah belajar ya apa carane arek iki diberi kesempatan penduduknya untuk perjuangan. Untuk perjuangan. Nah, lek di Indonesia karena gak ono sing blokade, poso-poso lho, ya. Isu kafe warung kopi wis buka. Warek nom-noman padha rokokan karo ngombe kopi karo buka api. Iki karena negara nggak kepepet ya tadinya begini ini. Gitu. Makanya tutuplah pintu bersantai, ya. Bukalah pintu perjuangan. Maka kita harus bisa menjadi mujahid fi sabilillah. Falladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi kita ini bisa dikategorikan sebagai mujahid fi sabilillah, ya. Nah, kalau dalam dunia tasawuf, mujahid itu dia sedang mujahadah. Mujahadah itu perjuangan. Itu ya. Jadi tutuplah pintu kesenangan, bersantai, dan bukalah pintu perjuangan. Kemudian yang keempat, tutuplah pintu tidur dan bukalah pintu bangun malam. Jadi kita kalau ingin sukses, tutuplah pintu tidur, kemudian bukalah pintu bangun malam. Jadi lek ngoten nggih, seperti malam kita bangun masih ngelu-ngelu titik ngoten, tangiai itu ya. Jadi tangiai itu. Kemudian yang kelima, tutuplah pintu
kekayaan dan bukalah pintu kemiskinan. Ya. Jadi tutuplah pintu kekayaan, maksudnya berkaitan dengan materi, gitu ya. Maka bukalah pintu kemiskinan. Ya. Jadi pintu kemiskinan berarti kita niki dikategorikan sebagai atau menetapkan diri kita sebagai orang yang miskin, wong fakir, tapi fakir ila rahmatillah. Jadi fakir, wong sing fakir pada kasih sayang Allah, sehingga dia bertekun-tekun ibadah. Jadi bertekun-tekun ibadah. Mboten kok moro-moro dunyane ditok dikekno kabeh, sehingga dia tidak punya apa-apa, tidak. Janganlah itu menjadi beban hidup, ya. Jadi harta itu jangan menjadi beban hidup. Makanya kalau sudah tua itu ternyata sing penting itu kebutuhan pokok hidup itu terpenuhi, Pak. Ya. Cuma wong tua le nyambut gawe sregep lah si ono anak-anake ya. Ya. Tapi le anake wis mentas kabeh nggih penak gitu. Jadi tutuplah pintu kekayaan ya, dan bukalah pintu kemiskinan. Yang keenam, tutuplah pintu harapan dan bukalah pintu persiapan kematian. Ya. Jadi pintu harapan, jadi duwe karep ngeten ditutup ae. Bukalah pintu kematian. Wong kene iki dilunkas ya wis budal. Pemane umure wis 80. Iku kari pirang dina. Lah kita juga ndak tahu. Apa maneh umure 90. Padahal kita niki kan kepingin panjang umur itu. Padahal dikai umur panjang temenan ya bingung. Soalnya kayak semlaku nang ndi wisan gitu ya. Lah umure 90. Kecoba umur 90 sik kuat gitu. Satu sik kuat gak apa-apa gitu ya. Maka di sini setiap harapan itu yang bersifat duniawi tutup. Tapi jadilah orang yang selalu membuka pintu persiapan kematian. Jadi kalau kita ini ngaji, hadir di majelis ini sebenarnya membuka pintu kematian. Karena Rasulullah menyatakan manil aqyasu minna ya Rasulullah qala al aqyasu minkum aktarukum dzikrul maut. Jadi Nabi mengatakan ya ketika ditanya oleh sahabat sinten Kanjeng Nabi tiang sing paling pinter di antara kita. Jawab Nabi, yang paling pinter di antara kamu, yakni orang yang paling banyak ingat kematian. Eling lek bakale mati. Jadi lek ana wong iku eling bakale mati, pada waktu mati itu ada hisab umpamane. Ya ada hisab dan itu kita yakini ada. Gitu. Makanya kita malah kudu hati-hati. Engko dihisab barang ditakoni iki donyamu teko ndi hasile apa gitu. Barang kate balekno gak iso wong donya zaman waktu yang tidak lagi berlaku dinar dan dirham gitu. Makanya malah hati-hati gitu ya. Jadi hati-hati gak wani korupsi. Bahkan ada yang mengusulkan bahwa negara ini darurat korupsi. Jadi darurat korupsi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 6 hal inilah yang menarik ya untuk kita kaji ya dalam kaitannya dengan tasawuf. Ya. Iki enten pertanyaan sing kala wingi dereng dijawab ya.
Nggih. Niki enten pertanyaan apakah sebelum makanan yang tidak jelas halal haramnya ya. Jadi halal haramnya, maka bagaimana sikap kita? Ya, bagi seorang sufi kalau itu meragukan ya tidak kita manfaatkan. Tapi biasa wong awam direkon halal ya. Tapi kalau orang yang tingkatannya khawas, dia sudah mulai menjaga ya mana makanan yang halal dan mana yang haram. Bahkan yang halal pun itu harus diutamakan, yang halalan thayyibah ya. Karena prinsipnya bahwa seorang calon sufi itu amaliyahnya harus amaliyah yang sempurna. Jadi amaliyah yang sempurna, yang ahsan, yang lebih baik. Ya memang itu tidak mudah, tidak mudah. Makanya kalau nate nyampeaken ya enten pesantren didirikan oleh orang Turki di Surabaya karo di Lawang. Iku santri ini tidak boleh makan kecuali terutama makanan-makanan yang mengandung daging itu. Itu tidak boleh dikonsumsi kecuali merawat sendiri. Jadi gak gelem marung selama jadi santri, tidak oleh marung wis di pondoke ae ya. Mbele petik dhewe, mbele wedhus ya mbele dhewe. Lah iso di rumah dhewe gitu. Jadi dia punya program seperti itu. Karena dianggap bahwa makanan di negeri kita ini memang sulit untuk dikatakan halalan thayyibah. Ya kita ini ada produk halal ya. Apakah ini betul-betul halal? Perlu sertifikat. Makanya kemarin itu Donald Trump minta supaya persyaratan memasukkan produk Amerika ke Indonesia harus halal supaya dihapus. Jadi supaya dihapus. Tapi karena penduduknya mayoritas Islam ya bahkan harus tidak hanya halal, bahkan halalan thayyibah. Makanya nek kalau wingi kula ditakoni Pak, lek kula pinjam yatra ten bank syariah kok hitungan bungai itu lebih mahal daripada bank konvensional itu. Ya memang melakukan syariah itu lebih mahal itu. Jadi lebih mahal dan lebih sulit itu. Jadi lebih mahal dan lebih sulit itu. Di luar negeri ngoten mencari ya halal food itu tidak mudah, mesti golek sarepotan dewi. Nah, kemudian baru muncul dan ketemu hargane mahal. Panjane nglakoni syariat ngono abot lan abot itu regane larang gitu ya. Iya, jadi bagaimana mengamalkan 6 hal itu ya. Jadi 6 hal itu sebagai satu versi Ibrahim bin Adham itu sebagai satu kesatuan, tidak parsial. Jadi 6 itu sebagai satu kesatuan. Pada ambil rukun Islam 5 itu satu kesatuan.
Kemudian rukun iman ya kesatuan, tidak situ-situ. Me percaya nang Gusti Allah tapi ora percaya nang takdire Gusti Allah. Niku mboten oleh, niku gandeng. Jadi itu 6 itu keseluruhan. Gitu. Jadi tidak parsial. Nggih, kula kinten niku ingkang saged kita kaji, mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.